Ini adalah era pasar ada di tangan kita. Kalau teman-teman tidak mau belajar, tidak mulai belajar untuk online, maka teman-teman akan tertinggal. Sedangkan sekarang udah mulai banyak kan, Zara udah mulai menutup toko-tokonya, sekarang mulai online, udah mulai mau fokus ke online. Karena tadi ada banyak resiko ketika kita hanya mengandalkan satu channel penjualan. Jadi saya gimana? Saya juga ada offline melalui reseller-reseller saya. Jadi saya mengajarkan tidak hanya online saja, tapi offline juga. Saya juga ada bazar-bazar. Ketika ada bazar saya ikutan bazar juga. Cuma tadi teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang bergeraknya masih offline, ini adalah eranya era online. Jadi suka nggak suka teman-teman harus belajar. Itu. Nah, tadi terkait dengan marketplace, saya membahas dulu marketplace. Marketplace, orang-orang yang datang ke marketplace adalah orang-orang yang sudah teredukasi. Orang-orang marketplace itu adalah pasar online. Pasar online, orang-orang datang ke marketplace bukan untuk menggosip, bukan untuk nulis status, tapi untuk membeli sesuatu. Jadi teman-teman harus mulai masuk ke ranah marketplace. Itu satu, ranah marketplace. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan satu channel aja. Misal tadi udah marketplace aja. It's okay kalau memang ranahnya di sana. Cuma kalau kita semakin besar, maka kita harus memikirkan ada tim yang mengelola juga media sosial kita. Walaupun produknya kita punya orang lain. Dulu produk saya semuanya full orang lain. Jadi saya belum punya produk. Baru tahun 2018 saya punya produk dengan brand saya sendiri. Saya tetap membangun brand saya. Fabil itu saya dirikan 2016 setelah saya melahirkan anak kedua saya, Bilal itu tadi. Nah, itu nama Fabil, tapi Fabil Store. Jadi Fabil Store itu menaungin semua jenis produk. Jadi ada makanan, ada buku, ada kosmetik, ada herbal dan lain-lain. Dan saya melakukan banyak opsi channel. Jadi saya melakukan jalur distribusi. Jadi saya membuat jalur distribusi, distributor, agen, dan reseller. Yang kedua, saya juga ke channel marketplace. Marketplace saya hari ini juga, dari marketplace sendiri sudah ratusan juta. Jadi kalau misal teman-teman hari ini omsetnya belum ratusan juta, ada banyak peluang sekali yang bisa teman-teman masukin. Di tahun 2017 saya dan suami itu ngajarin marketplace di tahun 2017, sekarang enggak ya. Jadi di tahun 2017 itu banyak dari teman-teman saya akhirnya resign kerja gara-gara kewalahan nanganin orderan di marketplace. Jadi ada salah satu teman saya itu salah satu manajer di perusahaan yang itu impian banyak orang, dan dia memutuskan untuk keluar kerja dengan istrinya. Dan itu jualannya sampai hari ini dia di marketplace dan merambah juga. Saya sudah bilang sama dia jangan bergantung kepada satu. Jadi ini dia sudah mulai masuk ke Facebook, masuk ke punya toko offline juga kayak gitu. Itu terus yang ketiga satu tadi bangun jaringan, yang kedua kita masuk ke channel marketplace, yang ketiga kita masuk ke channel media sosial. Media sosial itu kalau kita memanfaatkan dengan benar itu bisa jadi ladang usaha kita kayak gitu. Jadi saya itu di Facebook saya memakai personal branding. Jadi ketika saya MLM dulu saya hanya mengandalkan ketika tahun 2015 MLM itu saya hanya mengandalkan channel Facebook dan website. Sebagai informasi, saya dan suami adalah orang IT. Kalau bilang orang IT langsung muncul ya. Mungkin di hati ibu juga pesan.
Itu HP saya kayaknya. Yang Hasan. Iya. Oke, tadi Mbak Tiwi, beliau begitu mengoptimalkan media pemasaran melalui online. Dan beliau akhirnya terbuka. Saya backgroundnya IT, tapi saya yakin ini bukan alasan juga bagi orang-orang yang bukan IT untuk mengabaikan pemasaran online, begitu ya Kak ya? Oh nggak, jadi sebenarnya selain memakai media jualan, media sosial, marketplace dan lain, kami juga punya sistem sendiri. Jadi kami membuat sistem. Jadi teman-teman itu bisnisnya tidak akan bisa besar kalau teman-teman tidak punya sistem. Jadi di Fabil sendiri kami baru mau 2 tahun, tapi penjualannya kami itu luar biasa sekali. Ada baru satu sih, yang satu distributor itu omsetnya sudah miliaran, dan yang lainnya itu minimal 300 juta. Itu. Dan ada juga yang ibu rumah tangga gaptek sama sekali, dia hanya tadinya itu punya warung bakso, akhirnya dia sekarang udah punya omset ratusan juta dari dalam waktu 1 tahunan. Karena apa? Karena mau belajar. Itu. Jadi yang kami bangun di Fabil ini bukan hanya tentang marketing. Marketing itu sebagian kecil kayak itu, bagian kecil. Jadi nggak mungkin bisnis kami bisa besar tanpa sistem, dan kami membuat sistem kami sendiri. Jadi distributor dan agen itu punya website sendiri yang kami bangun, dan mereka ini mungkin teman-teman nggak aware dengan database. Kami adalah orang database. Bisnis itu by database, bukan by katanya. Jadi semua agen dan distributor itu punya website yang dimana website ini jadi pusat itu di bawah pusat itu bisa menghandle semua database website agen dan distributor. Nah, distributor dan agen itu di dalam websitenya itu sudah ada pengaturan stok, terus laba rugi, terus database-nya mereka, siapa agen mereka yang terbaik, siapa reseller mereka yang terbaik, siapa customer mereka yang terbaik, berapa sih omsetnya, berapa sih penjualannya. Kebayang nggak sih kalau teman-teman manual, emak-emak nyatet manual kayak gitu gimana? Lama ya kan? Lama. Jadi agen dan distributor itu terbantu dengan adanya sistem kami. Jadi mereka bangun tidur udah ada orderan di website semuanya. Jadi reseller tidak ada yang manual, semuanya beli melalui websitenya mereka. Dan dan kami juga bisa punya semua database-nya dari distributor, agen dan reseller dan end usernya. Jadi saya tahu market terbesar saya itu dari wilayah mana, dan mereka pun punya data itu. Keren banget Bu. Dan banyak UKM yang nggak sadar tentang hal itu. Mungkin saya tahu bisnis saya masih kecil kayak gitu loh. Cuma saya terbiasa, saya dan suami itu ex karyawan perusahaan multinasional. Saya dulu di Filipina. Jadi saya udah terbiasa tersistemasi kayak gitu. Jadi kalau melihatnya, dan kebetulan kami orang IT, teman-teman jangan bilang kalau orang IT, banyak orang IT yang hari ini teman-teman kami mereka ya hanya menjadi seperti kayak gitu aja. Jadi yang bisa membedakan kita sukses atau tidak itu bukan karena backgroundnya atau apa, tapi karena diri kita sendiri mau atau enggak kayak gitu, belajar mau nggak atau enggak belajarnya itu. Jadi tadi itu yang mungkin membuat reseller kami juga loyal. Jadi mereka juga punya database, siapa omsetnya end user ini berapa, repeat ordernya
setiap bulan berapa. Itu semuanya terrekod di dalam website kami. Dan mungkin kami baru satu-satunya di Indonesia yang punya sistem seperti itu. Masya Allah. Tepuk tangan dong Ya. untuk Fadil Sosmedi. Jadi dan teman-teman ini juga yang nantinya. Jadi saya sama suami juga berazam. Jadi nanti ketika kami sudah berhasil di bisnis ini, terus kita bisa menduplikasi. Jadi bisa menduplikasi sistem itu. Insya Allah kami juga akan mengajarkan kepada teman-teman UKM. Cuma kami ini tidak bisa mengajarkan sesuatu yang kami sendiri itu hanya teori gitu. Jadi harus dibuktikan. Based on experience ya, jadi udah teruji. Iya, jadi ini yang membuat UKM itu akhirnya UMKM kayak itu melemah karena mereka tidak punya database. Ketika mereka ditinggalkan resellernya, ya udah nangis-nangis kayak gitu. Kalau saya ada distributor saya yang penjualannya udah luar biasa meninggalkan saya. Apa yang terjadi di saya? It's okay. Saya punya database semuanya. Kamu tidak difabel, tidak masalah buat kami. Itu dari konsumen. betul, jadi konsumen. Dan itu semuanya kita ada sistem after sales. Jadi bukan hanya orang beli terus kita nggak ada after salesnya, kita ada after sales semuanya. Jadi di Fabil itu marketingnya itu ada tim kreatif, di mana tim kreatif ini ikut ini juga mudah. Jadi susunan tim marketing itu terdiri dari tim kreatif. Tim kreatif itu membuat desain, membuat copywriting dan lain-lain. Itu baik untuk media sosial kami sendiri atau untuk Laskar Fabil. Laskar Fabil itu sebutan untuk tim reseller kami, kayak gitu. Terus yang kedua kita ada tim marketing. Tim marketing ini tugasnya adalah mendatangkan lead sebanyak-banyaknya melalui ads, melalui marketplace dan lainnya. Ini tim marketing. Terus ada tim sales. Tim sales ini gunanya adalah mengclosingkan. Ini tadi tim marketing sudah mendatangkan prospek. Tim sales ini dia yang memprospek, dan kita semuanya itu udah ada sales scriptnya. Semuanya udah ada sales script yang bisa digunakan baik untuk sales kami sendiri dari tim pusat maupun untuk Laskar Fabil. Jadi tidak ada yang nanti Laskar Fabil belajar teknik closing itu seperti apa. Jadi sudah kami buatin, ikutin aja. Misal, halo Mbak, ini harganya berapa? Halo Fabil itu apa? Nah itu ada auto-tag-nya semua. Dimana auto-tag-nya itu berdasarkan bahasa manusia. Jadi mau nanti timnya siapapun berganti, auto-tag itu tetap ada. Halo, assalamualaikum Kang. Perkenalkan, nama saya ini. Sebelumnya, ini di web. Ada atau by WA juga bisa. By WA itu kan WA. Ordernya yang by website. Kayak gitu. Itu. Jadi tim sales. Terus ada tim after sales. Tim after sales ini gunanya untuk memastikan Laskar Fabil itu tidak ada kendala. Terus memastikan konsumen kami itu menggetkah testimoni dari konsumen-konsumen kami dan lain-lain. Itu tim after sales. Udah itu, jadi cuma di marketing, tim marketing kami. Nanti kalau teman-teman bikin tim marketing, nah bisa ini buat gambaran teman-teman, kita terdiri dari 4. Jadi tadi tim kreatif, tim marketing, tim sales sama after sales, kayak gitu. Jadi dan ini semua karena kami ini orangnya by data, jadi tidak ngawur kayak gitu loh. Jadi gimana sih ngajarinya Mbak? Semuanya udah ada SOP-nya semua, udah ada KPI-nya semua. Jadi ini, dan setiap bulan dari masing-masing tim ini mereka membuat laporan. Jadi kalau laporan kami itu, walaupun kami usaha kami masih kecil, laporan kami itu begitu udah lengkap lah. Jadi saya tahu ketika indikasi perusahaan sedang tidak sehat, saya bisa membaca. Jadi saya nggak bisa membuat itu, jadi saya dibantu suami saya. Kebetulan suami saya adalah seorang programmer. Nah, jadi semuanya itu yang ngurus adalah suami saya. Saya bagian depan, saya bagian marketing, bagian belakang itu adalah suami saya. Terus teman-teman juga harus belajar. Jadi tadi
Bisnis itu bukan hanya tentang marketing saja. Bisnis itu tentang mengatur manajemen people-nya, sistemnya,